Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2152-2154. Karena saat ini, Luo Mei akhirnya bereaksi. Dari awal hingga akhir, Fendi Zanders tidak memperhatikan orang-orang dari Amerika Serikat. Jadi dia sama sekali tidak peduli dengan sikap Amerika Serikat. Soul Eater, kamu secara terbuka memprovokasi kami. Pada saat ini, orang lain di ruang konferensi berdiri dan meneriaki Fendi Zanders dengan keras. Benar, aku memprovokasimu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Apakah kamu tidak benar-benar berencana menjadi musuh negara kita? Pria paruh baya itu terus berteriak. Bukannya saya ingin menjadi musuh Anda, tetapi Anda ingin menjadi musuh saya. Saya harap Anda dapat mengingat semua apa yang saya katakan di bawah ini, dan kemudian menyampaikannya kepada atasan Anda kata demi kata. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, masalah ini adalah keluhan pribadi antara saya dan Sueying. Saya tidak ingin orang lain terlibat, tetapi jika Anda harus mati di Amerika Serikat, maka saya tidak ingin keberatan membaginya denganmu. Anda adalah musuh, dan jika Anda meminta saya untuk meninggalkan Amerika Serikat, saya setuju, tetapi saya tidak akan pergi sampai saya menyelesaikan semua urusan saya. Kamu, pria. Paruh baya itu gemetar karena marah dari perkataan Fendi Zanders, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Arti perkataan Fendi Zanders sudah sangat jelas, yaitu dia sama sekali tidak menganggap serius negara Amerika Anda, dan dia tidak akan melakukannya. Meninggalkan negara Amerika jika urusannya belum selesai. Adapun permintaan yang dibuat oleh Amerika Serikat kepada Fendi Zanders tidak memperhatikan sama sekali. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Fendi Zanders bertanya pada orang tengah lelaki tua itu dengan lembut. Kau akan menyesali keputusan bodohmu. Pria paruh baya itu mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Zanders dengan marah. Kegilaan. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, orang yang sebenarnya bodoh adalah kamu. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung berjalan menuju luar ruang pertemuan. Semua orang melihat ke belakang Fendi Zanders, wajah mereka penuh amarah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders, dan mereka tidak bisa menghentikan Fendi Zanders sama sekali. Setelah melihat Fendi Zanders pergi, Luo Mei ragu-ragu selama 2 detik dan pergi bersama Fendi Zanders. Di ruang konferensi saat ini, hanya pejabat tingkat tinggi dari Amerika Serikat yang tersisa, dan ekspresi wajah mereka sangat jelek. Setelah Luo Mei meninggalkan ruang pertemuan, dia langsung menyusul Fendi Zanders. Soul Eater, apakah kamu benar-benar berencana berperang dengan Amerika Serikat? Luo Mei bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Fendi Zanders melirik Luo Mei dengan ringan, dan kemudian berkata dengan nada tenang, jika mereka ingin memulai perang, mari kita mulai perang. Jika ada perang yang nyata, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Semua. Luo Mei mengerutkan kening dan berkata. Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Luo Mei, lalu berkata dengan lembut, jika saya mengingatnya dengan benar, Anda seharusnya dari Rockefeller. Jika saya mati, penerima manfaat terbesar itu Anda Rockefeller, mengapa Anda masih khawatir tentang aku sekarang? Aku tidak mengkhawatirkanmu. Luo Mei menggelengkan kepalanya langsung ke arah Fendi Zanders. Lalu mengapa Anda peduli dengan urusan antara saya dan pejabat tinggi di Amerika? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Jika Anda benar-benar ingin berperang dengan Amerika Serikat, pasti akan berdampak pada perekonomian Amerika Serikat, dan bisnis saya juga akan sangat terpengaruh. Ini yang paling saya khawatirkan. Luo Mei tidak menyembunyikan apapun dari Fendi Zanders, dan berkata secara langsung. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Luo Mei, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu cukup jujur. Apa yang terjadi antara Anda dan Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan saya, dan bahkan masalah antara Anda dan Rockefeller tidak ada hubungannya dengan saya. Hanya ada satu hal yang benar-benar saya pedulikan, dan itu adalah urusan saya. Suatu hari nanti Anda benar-benar mendapatkan kembali Rockefeller, maka Anda juga membutuhkan seseorang untuk membantu Anda mengelola bisnis di Amerika. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini,
dia mengangguk ringan, lalu berkata tanpa ekspresi, apakah kamu tidak takut Tuan Long akan mendengar apa yang kamu katakan tadi? Jadi apa yang bisa kudengar? Hal yang paling tidak berguna di Rockefeller adalah kesetiaan. Selama itu bisa membawa manfaat bagi Rockefeller, meski semua orang tahu bahwa aku tidak setia kepada Lord Long. Tidak masalah. Luo Mei berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Luo Mei dengan acuh tak acuh. Faktanya, dia sudah pernah mendengar tentang gaya manajemen Rockefeller, jadi dia tidak meragukan keaslian perkataan Luo Mei. Hanya saja Fendi Zanders masih sedikit penasaran dengan tujuan Luo Mei menghubunginya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Luo Mei meninggalkan gedung, dan kemudian Luo Mei menyuruh seseorang mengantar Fendi Zanders kembali ke hotel. Yang mengejutkan Fendi Zanders adalah Luo Mei tidak memilih pergi ke hotel bersama Fendi Zanders, melainkan ditinggal sendirian. Fendi Zanders mengunci Luo Mei dengan indera spiritualnya, ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di balik wanita ini. Hanya saja Fendi Zanders menyadari bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir. Setelah berpisah dari Fendi Zanders, Luo Mei kembali ke rumahnya, dan kemudian mulai mengurus urusan pekerjaan, dan tidak beristirahat sampai lebih dari jam 2 pagi. Apakah dia benar-benar tidak ada gunanya mendekatiku? Fendi Zanders diam-diam bertanya-tanya, dan kemudian memasuki kondisi kultivasi. Saat ini, Fendi Zanders tidak memiliki pikiran untuk fokus pada wanita ini, Luo Mei. Bagaimanapun, menemukan William dan Raja Nether adalah hal yang paling penting. Berita pembunuhan James oleh Fendi Zanders menyebar ke pejabat tingkat tinggi Amerika Serikat dalam sekejap, dan Jenderal Abel serta yang lainnya menjadi marah untuk beberapa saat. Karena perilaku Fendi Zanders yang terlalu arogan, terlihat jelas bahwa dia tidak memperhatikan para pejabat tinggi di Amerika Serikat tersebut. Fendi Zanders ini hanya memprovokasi kita. Apakah orang ini begitu sombong? Dia bahkan membunuh menteri luar negeri kita. Apa yang terjadi? Apapun yang terjadi, Fendi Zanders harus dibunuh. Kamu tidak boleh menahan orang ini lagi. Orang ini terlalu sombong. Beberapa pejabat tinggi di Amerika Serikat melihat informasi yang ada di tangan mereka dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ekspresi wajah Jenderal Abel dan Rhodes juga sangat jelek, lagi pula merekalah yang mengusulkan metode ini. Awalnya, mereka berdua berencana mengubah hal besar menjadi hal kecil. Bab 2153. Bab 2153 tersebar ke seluruh dunia. Fendi Zanders ini benar-benar gila. Apa pendapatnya tentang kita semua? Apakah dia berpikir jika kita tidak melakukan apapun padanya, itu berarti kita takut padanya? Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang berani membunuh menteri luar negeri kita di Amerika Serikat secara terang-terangan. Kita tidak punya pilihan lain sekarang. Kita harus menyingkirkan Fendi Zanders ini. Orang kuat Roger, yang selalu menganjurkan penggunaan senjata untuk melawan Fendi Zanders, berteriak keras sambil menepuk meja. Roger, emosimu sedikit terlalu bersemangat. Rhodes mau tidak mau membujuknya dengan lembut. James sudah mati, apa menurutmu aku tidak bisa bersemangat? Roger balas menatap. Faktanya, mereka yang hadir sangat jelas dalam hati mereka bahwa hubungan antara James dan Roger tidak terlalu baik, dan Roger hanya ingin memanfaatkan alasan ini untuk memulai perang melawan Fendi Zanders. Hubungan antara Roger dan Blood Shadow sudah diketahui semua orang, jadi dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan Fendi Zanders. Benar, Fendi Zanders memang membunuh James, tapi jelas tidak pantas bagi James menggunakan teman-teman Fendi Zanders untuk mengancamnya. Lagi pula, metode orang seperti Fendi Zanders sangat kejam. Saya membuat sedikit kesalahan. Kata-kata bisa mengarah pada balas dendam yang besar. Rhodes berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lagi pula, aku sudah mengingatkan dia untuk lebih berhati-hati saat berbicara, tapi aku tidak menyangka dia akan seperti ini. Rod, apa maksudmu? Apakah kamu punya sesuatu hubungannya dengan Fendi Zanders ini? Mengapa Anda menghalangi saya setiap kali saya menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan Fendi Zanders? Roger akhirnya tidak tahan lagi, dan berteriak pada Rhodes dengan mata terbuka lebar. Dan Rhodes tampak sedikit bersemangat, dan berkata dengan keras, Roger, apa maksudmu dengan kalimat ini? Hubungan macam apa yang ada antara aku dan Fendi Zanders? Kamu jelas-jelas meludahkan darah. Oke, kapan kalian berdua akan bertengkar? Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk mendengarkan pertengkaran kalian. Pada saat ini,
Jenderal Abel mengulurkan tangan dan mengetuk meja dengan ringan, dan berteriak tanpa ekspresi. Rhodes dan Roger terdiam setelah mendengar kata-kata Jenderal Abel. Jenderal Abel, menurut Anda apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini? Berita kematian James akan segera menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Jika kita benar-benar tidak menanggapi, Amerika Serikat kita mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Roger bertanya pada Abel tanpa ekspresi. Dan Abel ragu-ragu selama 2 detik setelah mendengar kata-kata Roger, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu benar, Fendi Sanders ini benar-benar terlalu sombong, tidak peduli apapun kita harus memberinya sedikit warna." Lihat, Jenderal. Rhodes membuka mulutnya untuk berbicara. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Abel melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Rhodes, dan kemudian berkata dengan ekspresi kosong, "Dampak dari masalah ini terlalu besar, jadi kita hanya bisa menyerang Fendi Sanders. Apakah Anda memiliki pendapat berbeda?" Tanda tanya petik 2. Rhodes memandang Abel dengan ekspresi tak berdaya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya berbicara sekarang, jadi dia menutup mulutnya saja. Dan orang lain tentu saja tidak akan menentangnya. Karena tidak ada di antara kalian yang keberatan, maka masalah ini selesai. Kata Abel kosong. Saya akan mengatur seseorang untuk menyerang Fendi Sanders sekarang. Ekspresi wajah Roger sedikit bersemangat, dan dia buru-buru bangkit dan berencana pergi. Jangan terlalu cemas. Tetapi Abel mengulurkan tangannya untuk menghentikan Roger, dan kemudian berkata dengan ringan, "Meskipun saya telah setuju untuk menggunakan kekerasan terhadap Fendi Sanders, saya tidak mengatakan bahwa saya akan segera menyerang Fendi Sanders. Saya berencana memberi Fendi Sanders kesempatan di akhir. Jika Fendi Sanders masih belum meninggalkan negara kita dalam 1 hari, atau jika dia terus menyerang rakyat kita, belum terlambat untuk menyerangnya." Kata Abel kosong. "Kalau begitu, bukankah kita juga harus bersiap dulu?" Roger bertanya dengan tergesa-gesa. "Baiklah, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Saya harap Anda dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna." Abel mengangguk sedikit. "Jadi begitu." Ekspresi wajah Roger sedikit bersemangat, lalu dia bangkit dan berjalan keluar ruang pertemuan. Setelah melihat Roger pergi, Rhodes menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada Abel dengan suara rendah, "Jenderal, mengapa Anda memberikan perintah ini? Anda harus sangat jelas tentang kekuatan Fendi Sanders, jika itu benar. Dalam pertarungan, tidak apa-apa jika kita bisa membunuh Fendi Sanders ini, tapi jika kita tidak bisa membunuh Fendi Sanders ini, konsekuensinya tidak terbayangkan." Abel menoleh dan melirik ke arah Rhodes, lalu berkata dengan ringan, "Aku tahu betul apa yang ada di hatimu, dan aku juga sangat jelas apa yang ada di hati Roger, tapi apa yang dilakukan Fendi Sanders benar-benar terlalu sombong. Jika kita jangan bereaksi, tekanan opini publik bisa langsung menghancurkan kita, dan pemilu akan segera diadakan, kita tidak akan mendapat masalah saat ini." "Kenapa?" Setelah mendengar kalimat ini, Rhodes hanya bisa menghela nafas pelan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kecepatan reaksi Roger sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ada banyak sekali helikopter yang berputar-putar di atas Las Vegas, dan berbagai jet tempur terus-menerus berpindah-pindah. Dan bahan peledak telah disiapkan di pangkalan militer yang paling dekat dengan Las Vegas. Jelas sekali, semua ini telah dipersiapkan untuk Fendi Sanders. Selama Fendi Sanders tidak meninggalkan wilayah Amerika Serikat setelah 1 hari, Roger akan menyerang Fendi Sanders. Dan sekarang seluruh kejujuran telah diawasi, jadi setiap tindakan Fendi Sanders berada di bawah pengawasan orang-orang ini. Orang-orang biasa di Amerika Serikat memandangi jet tempur di langit dengan ekspresi wajah yang sangat bersemangat, karena mereka tahu bahwa serangan balik Amerika akhirnya akan segera dimulai. Fendi Sanders ini benar-benar terlalu sombong, bukankah dia hanya seorang pejuang kecil? Dia bahkan ingin melawan kita di Amerika Serikat, ini hanya mencari kematian. Benar, apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Bisakah dia mengacaukan kita sesuka hati? Sekarang pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Saya mendengar bahwa Fendi Sanders ini tampaknya telah membunuh salah satu menteri luar negeri kita, dan sekarang para pejabat tinggi masih sangat marah tentang masalah ini. Tampaknya semua orang Amerika prihatin dengan perang ini, diskusi seperti itu terdengar di mana-mana. Dan kini bukan hanya orang Amerika saja yang prihatin dengan masalah ini, hampir seluruh dunia pun prihatin dengan masalah ini.
Setelah Liu Qing mengetahui tentang Fendi Zanders melalui berita, dia terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah menyangka kunjungan Fendi Zanders ke Amerika Serikat akan menimbulkan keributan sebesar itu. Akhir bab ini. Bab 2154. Bab 2154 Manusia Cerdas. Mereka yang mengenal Fendi Zanders di Tiongkok juga mengetahuinya. Semua orang diam-diam berkeringat untuk Fendi Zanders. Bagaimanapun, yang dihadapi Fendi Zanders kali ini bukanlah musuh biasa, tapi raksasa seperti negara Mi. Nampaknya sesaat seluruh dunia dikejutkan dengan kabar tersebut. Dan Fendi Zanders tidak tahu seperti apa kekacauan di luar sekarang, dia beristirahat di hotel sepanjang hari. Setelah Fendi Zanders merasa kondisi fisiknya hampir pulih, dia langsung meninggalkan hotel, lalu terbang menuju lokasi William. Fendi Zanders baru saja meninggalkan hotel, dan para eksekutif tingkat tinggi di negara itu telah menerima berita tersebut. Laporkan, target sekarang telah meninggalkan hotel dan menuju barat daya. Amati situasi target setiap saat. Jika ada yang salah dengan target, tembak langsung tanpa melapor. Menerima. Laporkan, sekarang targetnya mendekati Miami. Lanjutkan mengikuti. Saat ini pusat komando sudah memasuki keadaan siaga tinggi, karena dalam hati mereka tahu bahwa perang sesungguhnya akan dimulai kapan saja, sehingga orang-orang ini tidak berani bersantai sedikitpun. Pada saat yang sama, setelah William meninggalkan Pulau Ichebek, awalnya dia berencana meninggalkan Amerika Serikat. Namun kemudian ia mendapat kabar bahwa kini para pejabat senior Amerika telah turun tangan dalam masalah tersebut, sehingga wilayah Amerika Serikat menjadi tempat teraman bagi William. Karena pasukan mereka akan menyerang Fendi Zanders hanya di wilayah Amerika Serikat, namun jika William meninggalkan Amerika, maka Fendi Zanders pasti akan meninggalkan Amerika bersamanya, dan William akan sangat berbahaya saat itu. Saat ini, William sedang menikmati anggur merah yang nikmat di rumahnya, dengan ekspresi wajah yang sangat nyaman, dan masih ada beberapa orang yang duduk di samping William, dan orang-orang ini tidaklah rendah dalam posisi tingkat tinggi di Amerika Serikat. Tentu saja status tertinggi tetaplah Roger. Roger dengan lembut menjabat piala di tangannya, lalu berkata kepada William sambil tersenyum, "William, aku telah melakukan apa yang aku janjikan padamu sekarang. Selama Fendi Zanders berani melakukan sesuatu padamu, aku berjanji tidak akan melebihinya. Dalam 3 menit dia akan menjadi mayat." Roger, terima kasih banyak untuk masalah ini, jangan khawatir, karena kamu telah melakukan apa yang kamu janjikan padaku, maka aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. William berkata pada Roger sambil tersenyum. Kalau begitu mari kita rayakan kerja sama bahagia kita berdua dulu. Roger tidak bisa menahan tawa, lalu mendentingkan gelas dengan William. Setelah Roger meminum anggur merah, ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit niat membunuh, dan dia berbisik, Abel terlalu licik, jika bukan karena James, dia mungkin masih tidak setuju untuk bergerak. Jadi setelahnya masalah Fendi Zanders sudah diselesaikan, kamu harus cepat menyelesaikan Abel untukku, sehingga jika kamu menghadapi masalah apapun di masa depan, aku dapat dengan mudah menyelesaikannya untukmu. Seharusnya tidak ada masalah. Faktanya, jika bukan karena pamanku tidak bisa menangani beberapa hal sekarang, aku tidak akan membutuhkan bantuanmu sama sekali. William berbisik. Itu benar. Roger mengangguk. Ngomong-ngomong, aku masih sedikit khawatir. Kekuatan Fendi Zanders sangat menakutkan. Bahkan Liu Shen bukanlah tandingannya sendirian. Bisakah orang-orang di bawah komandomu benar-benar menangani Fendi Zanders ini? Setelah ragu-ragu sejenak, William bertanya kepada Roger dengan lembut. Lagi pula, William telah melihat Fendi Zanders bergerak, jadi dia masih memahami kekuatan Fendi Zanders. Sekarang dia sangat khawatir di dalam hatinya, apa yang harus dia lakukan jika orang-orang Luo Jie bukan lawan Fendi Zanders. Hahaha. Setelah mendengar perkataan William, Roger tertawa terbahak-bahak, lalu mengulurkan tangan dan menepuk bahu William dan berkata, "William, apakah kamu bingung? Tidak peduli seberapa kuat Fendi Zanders ini, dia hanya bisa itu hanya manusia." William menjawab kosong, lalu melanjutkan, "Dan kamu seharusnya tidak bisa menggunakan senjata pemusnah massal di sini, kan? Itu hanya untuk menghadapi Fendi Zanders, tidak diperlukan senjata pemusnah massal." Roger langsung menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan ponselnya, menemukan video dan menyerahkannya kepada William, dan berkata dengan lembut, "Kamu harus menonton video ini sebelum membicarakannya." Ekspresi wajah William agak bingung,
Seolah-olah dia tidak begitu mengerti maksud William, namun dia tetap memutar videonya dengan ragu. Yang muncul dalam video kali ini adalah seorang pria cerdas yang mengenakan baju besi hitam. Pria cerdas itu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, hampir berlari sejauh ribuan meter dalam waktu singkat, dan ada banyak sekali orang di sisi berlawanan dari pria cerdas ini. Menembak, namun peluru tersebut mengenai tubuh orang cerdas tersebut seolah-olah tidak ada reaksi, hanya mengeluarkan percikan api. Dan orang cerdas ini dapat selamat dari ledakan dahsyat, dan bahkan kendaraan lapis baja berat pun tidak dapat melukai orang cerdas ini. Kekuatan orang cerdas ini juga sangat mengerikan, bahkan pukulannya bisa langsung meledakkan kendaraan lapis baja berat. Ketika William melihat video ini, dia tercengang, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Karena William sendiri adalah seorang ahli bela diri kuno tingkat dasar, dia masih memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kekuatan para pejuang. Hanya saja setelah William melihat orang pintar di video tersebut, ia menemukan bahwa kekuatan orang pintar ini bahkan bisa menyamai seorang ahli bela diri kuno di tahap awal surga. Apa ini? William meletakkan teleponnya dan bertanya pada Roger dengan suara rendah. Bagaimana? Luar biasa bukan? Roger tersenyum puas. Ini memang sangat kuat. William mengangguk sedikit. Ini adalah intelijen pertempuran terbaru kami. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa kekuatan intelijen ini sangat menakutkan, dan efektivitas tempurnya juga sangat luar biasa. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Kami telah mengujinya sebelumnya, meskipun itu adalah serangan darat tingkat master seni bela diri kuno. Tidak ada cara mudah untuk menyelesaikan orang pintar dalam waktu singkat. Roger berkata sambil tersenyum. Jadi ini ya. William menghela napas panjang, lalu memandang Roger dan bertanya, berapa banyak orang pintar seperti ini yang kamu miliki? 1000. Roger menjawab dengan ringan. 1000. Ketika William mendengar kalimat ini, dia tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya.